Aku adalah seorang laki-laki, anak terakhir. Pekerjaan dokter. Wes. Dokter loh. Dokter. Dokter menyembuhkan, sumpah ternyata. Saat ini menjalani persiapan pernikahan, kurang 1 bulan lagi. Tapi begitu berat cobaan, terutama dari keluarga, ibu saya terutama, yang seakan menggandoli saya. Untuk menggandoli itu menggenggam ya. Ini banyak momen. Podcastnya terlalu bahasa Jawa. Maaf. Tak sensor dewe, gak percaya kan biar arek. Tite nang gurine Dan kami berdua lebih prefer tinggal sendiri, kontrak atau kos, agar bisa berkembang dan bebas. Oh iya lur, kan iso ning dapur, ning buri garasi. Kolok. Masa? Ngomong-ngomong knalpot, mobil, Iya kan? Setuju. Bagaimana ya Mas Bian dan Mas Firza supaya saya bisa keluar dari rumah ini? Yuk garek metu ae kan. Kapan iki mari? Nanti suwe lho. Ojo apa rabi? Ojo wis suwe lho. Kator kan ya, Bro. Tipsimu lho marekno. Ojo. Selamat datang di podcast Exit. Wong ayu ake nyedao. Podcast Exit Masa lalu milik kita. bersama saya Firza Walaza. Dan saya Bian Brillante. Kita kembali lagi di episode hari Senin teman-teman. Pastinya mengawali minggu bahagia kalian. Masih di bulan Januari, gimana Januarinya? Ya, bagaimana? Apakah sangat menyebalkan? Tapi jujur Desember menyebalkan. Yuk, kosku wakil banget metu Desember. Pirang pintu. Kos. Maksudnya COST. Oh, COST, Kos. Oke. Pengeluaran. Cost. Kos pengeluaran. Oke. Pengeluaran luar biasa Desember itu. Oke. Pik. Apa? Pengeluaran apa, Pakmu? Oh, judi ya, Pakmu ya Foto lali. kantalmu. Lali aku, lali. Kantalmu tak selentik Mas. Kantalmu tak selontok Mas. Lho pengeluaran gawe apa? Pakai ono ae kejadian moro-moro ban kudu ganti. Moro-moro mobil nggudo. Cakram. Oh iya apa maksudnya? Cakramnya tipis. Oke. Dadi cakrim. Aji. Lek gede mana cak durasim. Waduh, cak durasim. Kurang deh. Maklum bukan anak stand up Ame ya. caka. Rame tuh gak gede rame. Nang Bali. Cak. Udah. Gak ngono. Karo Aku Gak ero, karo. apaan. Cari sopo. Seperti biasa saya ucapkan terima kasih pada Ultras Buntu dimanapun berada. Dan terima kasih buat Mux Kreatif yang selalu setia mendokumentasikan semua kegiatan acara kita. Dedikasinya luar biasa. Kak turu hari-hari. Turu. Cuma naik kerja gak turu. Iya. Kemudian kok Sintayong dipecat. Sintayong dipecat gara-gara kamu nih. Keturunan. Kak, Cuk. Pas mlebu isuk. Serius? Iya, briefing pagi pemain. Briefing pagi pemain. Keturun, Cuk. Hello, everybody. Ngamuk lah Erick Thohir. Karena briefingnya gak nyampe nang pemain. Tapi aku sangat menyayangkan. Wis. Motoe foto instu. Wis. Dikipas motoe dikipas tuh, dibakar yuk korneae. Saya baru di podcast ini aku. Wis. Kecewa gak kamu? Enggak. Biasa aja ya. Orang datang Kecewa. dan pergi. Tangkrik ya apa sih daunnya kecewa gak? Kedepannya aku tidak mau lagi mendengar kalau timnas lagi berproses. Karena aku pernah ada di hari dimana mengetahui proses timnas lagi baik-baiknya. Engkau mematahkan hatiku. Iya Allah. Ihi. Ini kayak Thohir lagi. Nak aja nek nyeluk yo. Kayak Pak Din. Kayak Thohir loh. Hir. Nanti Hir. Ya itulah kekecewaan ya. Kadang ketika pasangan aman, anak sehat, semuanya terhandle dengan aman, timnas sing larani. Ono ae urip iku. Berhubungan dengan itu ada pertanyaan dari Sintayong ke podcast X. Iki lho, kebetulan kemarin nanti pecat tuh. Makane. Iya. Aku bingung kok iso lho arek-arek iki. Direkomno Sintayong. Direkomno Sintayong. Keren. OVT dia.
OVT terus ada Over tang tang. overtayong. Terus memang ada panic attack-nya. Oh, ya. Ada panic attack-nya. Jadi coba kita bacakan ya Ya, dari Sintayong. dari Sintayong. Assalamualaikum. Wih, Sumpah lo iki lo ya. Iya. Assalamualaikum kan. iya. Mm-mm. Assalamualaikum Waalaikumsalam. YTH yang terhormat guru besar kita semua, Mas Bian dan Mas Firza. Edan, guru besar. Iya sih Firza sing edan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Angga, dalam kurung nama samaran. Oke. Angga singkatan dari Anak nggak teli. Aduh kaget aku. Sebelumnya saya pendengar setia dari Kuningan Jawa Barat. Woi, Nah ini loh responsif. bahan gamelan tuh. Apa Kuningan. Bahan gamelan. Betul. Mas kok dikei backsound keplok-keplok apa ya ben rame ketok rame ngono. Iya. Apean kabeh. Bokep kabeh. Meskipun saya dari Sunda, saya lama di Pasuruan, mondok 6 tahun. Wih, mondok kok 6 tahun, Mbak? SD. Oh, ono iki. Ono SMP nih. Oh. Mondok tuh padha ae Bi, kok sekolah biasa. Ya. I Madrasah Ibtidaiyah iku SD. MU? Bukan MI, MU, MA ngono Enggak. enggak. MTS tuh Madrasah Sanawiyah SMP. Oke. MA Madrasah Aliyah SMA. Engko kuliah ono neh gitu. Mondok juga, kuliah mondok. Iya ono. Kuliah mondok di asrama gitu. Tapi kuliah. Iya S1. Hah? Iya ono pondok S1 ono. Mosok sih? Duh, ya apa sih kon niku gendeng. Ya percaya aman aja. Terus lanjut di awak juk ateli. Sampai di Google. Yang ngerti dikit-dikit bahasa Jawa, bisa dibilang saya telat nakal. Mondok SMP dan SMA karena lingkungan cowok semua. Sehingga saya tidak mengenal perempuan. Karena biasanya sekelas seasrama dengan cowok. Singkat cerita, saya kuliah dan kedua kalinya setelah SD saya sekelas sama cewek. Jadi SMP SMA lanang tok, batangan kabeh, kecut kabeh. Sumpah walau kuliah sangat canggung ngobrol sama cewek, gak terbiasa sekelas sama cewek. Dan kalau ngobrol sampai gemeteran saking canggungnya. Yo, biasa ngobrol sampai batangan kan, jendul-jendulan, hahe. Justru itu akhlak yang baik. Astagfirullah. Subhanallah. Masya Allah. Singkat cerita saya dekat sama cewek beberapa kali dan pada akhirnya saya terlalu polos atau awam masalah pacaran. Oke. Saya disakitin dan bahkan sampai diselingkuhin. Nah, di situ saya ngerasa saya nggak terima. Di pikiran saya harusnya cowok yang nyakitin cewek. Nah, Kok iso? salah ini. Kok iso? Lah ini malah saya yang disakitin. Iya. Nah, jadi kerangka awalnya ada harga dirinya juga. Iya. Harusnya posisi laki-laki, ya mungkin di doktrin ajaran agama juga itu ya. Posisi laki-laki dan perempuan, laki-laki lebih tinggi juga ditempatkan. Iya. Secara nggak langsung terpengaruh kerangka. Bukan lebih tinggi, dalam artian laki-laki contohnya untuk keluar rumah. Oke. Laki-laki dibebaskan daripada perempuan. Karena perempuan itu kalau belum menikah mahkotanya bapak. Oke. Jadi harus dijaga, gak oleh wong ketok. Nah, kalau dadi bojone wong mahkotanya suami. Tidak boleh terlalu dipertontonkan. Oh, makanya kemarin Yusuf ngomong mahkotanya ayah itu iya. ya. Nah, makanya dari sini kadang orang salah menafsirkan, dipikirnya nek laki-laki enak bebas iso metu omah dan segala macam. Makanya kudune sing nglarani lanang. Enggak, bukan seperti itu. Tapi lanjut. Tapi dia akan lebih ngerti agama. Siap. Nah, makanya kok dia ngerasa kudune lanang sing nyakitin cewek. Lah ini kok malah saya yang disakitin. Enggak, proses menyakiti itu salah gitu. Iya, salah benar. Gitu. Nah, di sini awal mulanya kenakalan saya terjadi. Karena dia nggak terima disakitin dan diselingkuhin, sehingga saya cari pelampiasan dengan dekat beberapa cewek dan saya ghosting cewek itu pas udah baper. Di sini saya ngerasa puas karena minimal bisa mengobati rasa sakit saya diselingkuhin. Meskipun caranya nggak baik. Saya awalnya seneng pelampiasan saya terbalaskan, tapi di sisi yang lain jadi petaka buat diri saya sendiri. Saya makin parah. Sering mempermainkan wanita sampai kalau dihitung ada lebih dari 7 cewek yang saya permainkan.
dari beberapa yang ada sampai melampaui batas. Nah, saya lanjutkan Mas ya. Gatel Cuk. Tak pikir nah mikir. Lanjut. Ternyata mikir dilanjut gak nih gitu. Si anjing. Saya lanjutkan dulu. Saya ngerasa bersalah yang tadinya saya polos dalam masalah percintaan, sekarang saya malah jadi sebaliknya. Dan sekarang saya jadi trust issue sama cewek dan korbannya sekarang ke cewek saya. Saya sering gak percaya apa yang dikatakan sama cewek saya sekarang. Padahal cewek saya sangat sayang dan sangat menerima baik buruknya saya. Pertanyaannya, bagaimana caranya biar sepenuhnya saya percaya sama pasangan? Karena dulu trust issue diselingkuhi dan bayang-bayang saya diselingkuhin masih terngiang dan jadinya sering OVT ke pasangan. BTW, untuk saat ini saya sudah tobat dan menyesali. Iki tulisannya ono urak-urakan. Gak salah tuh. Tegak bersambung. Apamu angel kan mocoy. Iya. Nah, saya menyesali perbuatan di masa lalu. Sudah janji sama diri saya sendiri bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi ke depannya. Hatur nuhun karena sudah dibacakan. Semoga Mas Bian dan Mas Firza sehat. Aneh Jo, apa sih ketikannya lu? Mas Firza sehat selalu. Oh iya, ada yang saya lupa ceritain. First love sama cewek diputusin karena alasan fokus kuliah dan beda daerah juga. Dan pacaran yang kedua ini bikin saya trust issue sebenarnya. Saya pacaran putus nyambung sama dia hampir 2 tahun. Saya sangat sayang sama dia, bahkan sampai udah yakin bahwa dia calon istri, Mas. Nah, semua kriteria ada di dia. Solehah, pakai pakaian tertutup. Koyo iki buser kan. Hasmat. Ya, hasmat. Hasmat, Cuk. Covid, Cuk. Cantik dan dia cewek pertama yang saya bawa ke rumah pada waktu itu. Singkat saya, waktu saya resign karena sakit paru dan menganggur untuk sementara karena harus minum obat setiap hari. Dan setelah itu saya tanya ke dia apakah dia masih mau terima saya. Dan dia jawab dia masih. Ya masih, karena kamu gak kerja karena sakit bukan karena malas. Di situ saya ngerasa bahagia dan bangga. Dan dia, kenapa kok dia sebegitunya setia sama saya. Setelah pertemuan itu tiba-tiba dia ngeghosting saya secara perlahan dan sampai gak ada kabar sama sekali selama 2 minggu. Dan gongnya 2 minggu setelah gak ada kabar dia lamaran tanpa sepengetahuan saya. Saya tahu dari teman yang emang saya kenal. Awalnya saya gak percaya dan mikir kemungkinan orang 2 minggu lalu masih ngobrol. Tapi setelah dikirim bukti sama teman saya soal foto lamarannya, di situ saya nge-freeze dan gak tahu harus gimana. Saya berusaha nerima dan rasa sakit. Siapa sih? Saya berusaha nerima dan rasa sakit. Saya berusaha menerima rasa sakit itu. Saya Jelas berusaha menerima semuanya beserta rasa sakitnya mungkin. Dan lebih gongnya lagi, setelah beberapa bulan saya nahan rasa sakit, si anjing ini WA lagi dengan dia ngirim undangan online. Campur aduk sudah perasaan saya waktu itu. Sampai mikir kok ada cewek sejahat dan saya gak tahu malu itu. Itulah yang membuat saya trust issue sama cewek karena sudah sepenuhnya percaya malah endingnya mengecewakan. Gitu ceritanya, Mas. Wong ayu akhirnya dak oneng sandengku. Nyawang manis esemu. Kon gak nyenggai terus ngono sih. Memeli cangkemnya jene, Cuk. Aduh. Cukup sakit dan terlepas itu salah ya kamu mempermainkan perempuan, tapi aku menemukan kewajaran bahwa saya emang sangat membekas sekali. Anjay. Di saat seorang insan manusia memadu kasih. Asik. Namun ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan. Seperti Cintayong. Cintayong. Kan dia udah cinta tuh. Cintayong akhirnya tahu. Dia sudah sayang tuh. Tapi bertepuk sebelah tangan sama Erick Thohir. Berbicara tentang apa? Berarti apa titik masalah? Dia trust issue sama cewek. Sama pasangan yang sekarang ya?
Sama pasangan yang sekarang bagaimana agar mempercayai lagi ya? Ya harus kembali, menurutku ya harus kembali selayaknya hidup manusia ya. Manusia itu hidup ya merasakan sakit, senang, bahagia, kecewa. Itu semua unsur-unsur yang memang harus dilalui. Jadi saat manusia levelnya di nol harus melewati kebahagiaan, kekecewaan, rasa sakit, rasa senang dan lain-lain sampai dia ke level 1. Nah ketika di level 1 ini gak boleh berpuas diri. Dia harus terus bertumbuh untuk menikmati rasa sakit yang lebih lagi, rasa bahagia yang lebih lagi dan lain-lain sehingga dia pada level tertinggi. Biasanya di usia produktif tuh gitu. Makanya nek orang sukses di karir biasanya dia sering bermain dengan target yang berat. Ada bulan di mana dia memenuhi target dan segala macam gitu ya, kadang enggak gitu ya. Nah, bagaimana caranya percaya lagi pada perempuan ini? Ya, boleh rasa sakit yang kemarin secepatnya diselesaikan dengan cara diamini dan diterima. Bagaimana cara menerimanya? Sadar pada kapasitas diri bahwasanya memang kamu belum se-expert itu dalam hal berpacaran atau berkomunikasi dengan lawan jenis ya, sehingga banyak sekali celah untuk kamu disakiti. Nah, di posisi yang sekarang ketika kamu sudah memaafkan itu, mau nggak mau kamu juga harus meletakkan kewaspadaan pada titik nol. Bukan siap disakiti ketika pacar ngomong A, kamu harus menjaga ekspektasi di B. Enggak, biarkan itu berjalan natural. Ketika pasanganmu sekarang berbicara tentang kepercayaannya ke kamu, ya terima itu tanpa tapi. Ketika pasanganmu ketakutan, ya temani dia tanpa ada tapi gitu. Semua lakukan tanpa tapi. Di mana kamu harus kembali pada sebuah ketulusan lagi, bahwasanya memang manusia akan menyakitkan. Kamu tahu belajar agama bergantung pada manusia itu ya akan berujung pada kekecewaan. Let's say kalau kamu ketemu pasangan yang setia banget, kamu akan bertemu dengan sebuah kematian yang memisahkan kalian, ujung-ujungnya kekecewaan gitu loh. Tapi selayaknya hidup ya seperti itu gitu. Kamu harus menelan kekecewaan untuk mengetahui bahwa di depan ada kebahagiaan. Tanpa adanya sebuah kekecewaan, kebahagiaan itu tidak akan terasa. Contoh masuk iki. Contoh. Kita ada di ruangan yang PKAS ini gede banget. Adem. 5 PK lah yo. 5 PK lah. Kademen nih kita. Katakanlah kademen. Ojo 5 PK. Gak masuk akal lah. 3 PK lah. Tambah podo gak masuk akal. Ya wis. 2 PK. Ya wis 2 PK. Ini dingin banget. Kedinginan kan? Kita merasa tersiksa. Saat kita keluar apa yang terasa? Hangat. Anjay. Tanpa melewati proses sebuah kedinginan, kita keluar ke ruangan yang biasa tidak akan ketemu sebuah hangat. Tidak akan ketemu keseimbangan bahwasanya ada setelah kita dingin itu enggak langsung ke panas tapi ada hangat. Nah, proses hangat ini tidak bisa kita rasakan secara abadi. Kenapa? Karena ini adalah transisi. Transisi dari perjuangan menuju ke kemenangan. Setelah itu dia harus netral lagi tuh. Nah, dan hidup harus terus seperti itu melewati 3 step ini tadi. Apabila kamu cuma pengen anget itu ya iso instan, Pak. Anjay. Instan. Ya maksudnya Mas Firza itu ojo langsung ya itu proses trauma dan penyesuaian diri. Anjay. Anak ngono lho guys. Wis ancuk bungkuk ngene rek. Para bungkuk. Gitu ya. Jadi menurutku orang yang ahli adalah orang yang belajar terhadap sebuah kesalahan yang begitu pandainya menutupi celah sehingga tidak terjadi lagi kesalahan yang sama. Tapi orang hidup akan terus mengalami kegagalan yang sama agar dia ingat bahwa dia masih hidup. Gitu loh. Wong mati Pak sing gak kena masalah. Anjay. Berulang. Aku kecewa pada teman mungkin sampai tahun 2024 kemarin terakhir aku ya masih kecewa dengan teman gitu. Bahkan akan terjadi di 2025.
Bagaimana caranya aku tidak merasakan kekecewaan terhadap teman? Ya aku menyimpan rasa sakitku di 2024. Aku tidak mau bertengkar dengan siapapun di 2025. Nah itu kan bentuk trauma yang sedang kamu kerjakan. Tapi aku saat Januari mengizinkan bahwa apapun yang terjadi, aku akan tetap menjalani ini. Aku tidak akan muak dengan pola kehidupan karena Tuhan masih memberikan aku nafas ya gitu loh. Wong ayu ake nyedao ning sandengku. Sumpah iki lagu iki iso di-remake lho nang Hongkong ya. Nyawang Sing choni manis. sing cholen tirang yi. Cuk. Itu ya. Jadi proses rasa sakit itu tidak terus kemudian kita harus menghindari, tidak gitu kan. Maksudnya kalau kita menghindari ya yang terjadi itu Mas OVT, trust issue dan lain-lain akan menyerang gitu. Tapi nek misalnya sampean ngerti agama ya menyerahkan seluruh ekspektasi kepada Tuhan dan berusaha habis-habisan terhadap dunia ini, maka kamu sudah berjalan pada koridor keikhlasan menurutku. Di nek sales tuh wis dodolan ae. Target 2M serahno Tuhan. Nah, gitu. Tapi kita habis-habisan. Tutup tahun jeder 2M setengah. Lu Bahagia. yoi. Tutup tahun jeder 1,8 M cuk kurang titik, tak perbaiki tahun depan. Berpola. Berpola. Gitu. Jadi jangan capek untuk masalah yang berulang. Dan gitu. Dan kedewasaan seorang laki-laki itu diuji saat dia menerima rasa sakit. Apakah pada waktu lek awakmu menggunakan metode kayak gini dan usianya masih 20 sekian, menurutku masih normal ya. Menerima rasa sakit terus awakmu cara menghadapi rasa sakitnya adalah dengan membalas gitu ya. Dan balasnya ini orang lain masalahnya. Iya. Nah, ini akan jadi masalah dan tidak ini. Pada waktu awakmu menerima rasa sakit, yang kamu rasakan itu adalah dropnya keberhargaan diri, dropnya self confidence. Kan kasih ngono kan. Nah, untuk blow the esteem itu maksudnya ben kepercayaan dirimu munggah maneh. Otakmu bilang bahwa iki carane dengan membalas dendam ke orang lain gitu. Iku kayak ini persis seperti bagaimana terjadinya villain atau musuh di film superhero. Paham ya? Superhero ambek villain iku dua-duanya podo-podo merasakan rasa sakit. Yang satu rasa sakitnya dimotivasi dan rubah menjadi dorongan untuk menolong. Dan orang lain tidak merasakan sakit yang sama. Tapi villain yang satunya atau yang penjahat itu merasa bahwa oh iki caraku untuk membuat orang merasakan apa yang tak rasakan itu dengan cara seperti ini. Benar. Paham ya maksudku ya. Jadi kalau kamu punya cara mengatasi luka dengan cara yang villain ini ya gak apa-apa. Karena menurutku itu usia yang sangat muda dan belum dewasa secara emosional. Salah gak? Salah banget mas gitu. Salah gak? Salah banget. Menurutku itu salah banget. Tapi gak apa-apa, itu proses pembelajaran. Dan menurutku awakmu harus melakukan rekonsiliasi dengan perempuan-perempuan tadi yang sengaja kamu sakiti gitu ya. Nah, dengan kamu apa ya? Itu kan istilahnya better hurt than to be hurt gitu ya. Maksudnya lebih baik menyakiti daripada disakiti gitu. Itu coping mekanismemu atau caramu mengatasi ujian itu dengan cara seperti itu. Dan itu tidak malah bikin kamu percaya diri, tapi malah bikin kamu drop kepercayaan dirimu. Kamu malah ngomong, apa ya kok aku jadi kayak gini, kok aku jadi jahat ya, kok aku jadi kayak gini ya, aku ternyata tidak sekuat itu gitu. Untuk berbuat jahat ya. Iya. Ternyata awakmu tidak diciptakan untuk menjadi villain karena awakmu menyesali gitu ya. Tapi yang perlu disadari bahwa ketika kamu berada di sebuah pola hubungan yang baru, yang harus kamu sampaikan adalah OVT-mu gitu. Jadi OVT itu sing apik itu disampaikan dan dikomunikasikan. Kok aku merasa aku curiga ya gitu ya. Jadi ojo dilakukan behaviornya dulu, jangan dilakukan perilakunya dulu. Misalnya kamu curiga sama pasanganmu gitu ya, terus awakmu ngecek HP-ne, terus awakmu
minta share live location nih setiap saat gitu-gitu loh Mas Fir. Itu kan bentuk overthinking, bentuk ketidakpercayaan. Nah, alih-alih daripada itu ya kamu sampaikan, kok aku ngerasa aku curiga ya kamu kayaknya jalan sama cowok lain. Kok aku ngerasa kamu menyembunyikan sesuatu ya di belakangku. Nah, barulah di situ ada obrolan. Nah, overthinking itu harus berdasar supaya tidak dikatakan sebagai gangguan kecemasan kan benar. gitu. Nah, gangguan kecemasan itu lahirnya dari kekhawatiran yang tidak ada dasarnya, tidak ada faktanya gitu deh. Nah, makanya untuk mengatasi overthinking itu ya kamu harus cek faktanya. Faktanya apa? Tuh boleh nggak ngecek sebentar gitu untuk memastikan bahwa perasaanku ini salah. Misalnya kayak ngono. Dan itu memang harus disampaikan. Kalau nggak gitu kamu akan bulet di sebuah hubungan yang saling curiga, balas-balasan dari nego. Iya. Balas-balasan. Ya wis lo ayo di jol-jolan HP ya, terus mari ngono muncul pertengkaran-pertengkaran yang tidak seharusnya keluar. Iya. Oh, ternyata kudune mau urusan ambek lanang wedok iki bertengkar permasalahan rasa percaya. Tiba-tiba pas buka galeri, oh kamu beli ini nggak ngomong, ngerti gak sih Mas Ferry? Ganti. Dan muncul-muncul kayak ngono gitu. Itu yang harus diperbaiki sih dari proses berpikirnya Mas ini gitu ya. Jadi kalau kamu masih kepikiran, menurutku itu namanya ya PTSD ringan Mas. PTSD ringan itu kayak iki contoh ya waktu cilik. Waktu cilik itu aku tahu lagi zaman ya. Bu awakmu zaman apa gak? Becak mini, Pak. Zaman sih. Zaman ya. Blok skuter. Becak mini gawe disewa terus marino muter-muter iku lho. Nah, ono satu momen di mana aku dibonceng. Ya sampe iki lah becak mini kan. Iya. Dibonceng, kebanteran remnya blong, jegur nabrak pot Pak aku, Pak. Iya. Jebret. Nah, terus mari ngono ada satu momen di mana aku turu iku mimpi. Terus mari ngono numpak sepeda iku kayak wedi. Iya. Terus mari ngono numpak becak mini maneh. Baru paling ya 5 km per jam ya kecepatannya wis ngene. Keweden. Nah, iku post traumatik jenenge. Gitu. Ada post traumatic stress disorder ya, PTSD gitu. Dimana kamu keling-kelingan terus ada muncul gejala-gejala fisiologis. Kalau di titik yang wis parah ya akhirnya awakmu gak iso turu, pikiran ketangen. Terus mari ngono bayangno kate turu kate mau lelap gitu ya. Terus ketangen kebayangno kejadian perselingkuhan iku kan kira-kira. Nah, kalau memang udah di tahap yang parah ya saranku temui psikolog, psikiater. Tapi kalau misal masih diobati dengan kesadaran diri sendiri, terus mari ngono kon ngobrol ambek pasanganmu. Nah, ya wis gitu. Ya dikomunikasikan. Karena akan numpuk juga ya. Maksudnya aku menaruh kecurigaan pada Bian secara terus-menerus tanpa dikomunikasikan ke Bian gitu ya. Terus suatu ketika terbukti ternyata kamu tidak melakukan hal yang aku curigai. Rasa bersalah itu juga sakit loh. Iya. Cuk, kok tak curigai ya, arek iki baik loh gitu. Nah, menurutku ya benar tentang komunikasi ya gitu. Bagaimana kamu menjalin hubungan yang kalau misalnya saat kamu mempermainkan semua wanita tuh kan kendali hubungan di kamu tuh. Ana iso dibagi ambek pasanganmu. Kau nyekel tali kanan aku tali kiri ya. Nah, itu nek kusir tuh gitu kan. Iya. Kita tarik yuk kerjasama yuk. Asik, kita tarik yuk. Kita ulur yuk biar kudanya ini lepas gitu. Nah, kita jungkel mati berdua gitu. Iya. Itu apa ya, kendalinya nggak sepenuhnya di kamu. Coba aja gitu. Oke, Satu pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir untuk menutup malam minggumu yang sangat luar biasa sekali. Kok malam minggu? Kayak penyiar. Kayak malam minggu. Kan biasanya satu buah lagu untuk menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Asik. Dan satu pertanyaan untuk menutup. Oke. Ambus kok goreng cuk. Mas mau curhat Mas? Oke. Boleh. Tadi pertanyaan dari Sintayong ya. Ya. Ini pertanyaan dari
Patrick Kluivert, Wis. istrinya. Mas mau curhat, Mas Firza, Mas Bian. Jangan disebut namaku Mas. Jenengmu koyok wedok tapi kon ngomong aku adalah seorang laki-laki. Aku adalah seorang laki-laki, anak terakhir. Pekerjaan dokter. Wes. Dokter loh. Dokter menyembuhkan loh. Dokter menyembuhkan sumpah ternyata. Ternyata ada Ultras Buntu yang dokter juga. Gokil loh. Goks. Siap. Saat ini menjalani persiapan pernikahan. Weh. Kurang 1 bulan lagi. Oke. Menikah bulan Januari. Wah, wis menikah iki berarti. Wis. Ya kan berarti Iya. pertanyaan Desember iki. Iya. Ngawur cuk Randy cuk. Telat. Wah, ngono. kebacut. Enggak kan antri. Ya. Gak bisa sepenuhnya ngono. Ya. Tapi begitu berat cobaan, terutama dari keluarga saya ya, ibu saya terutama. Saya ini laki-laki dan dokter ya. Yang seakan menggandoli, loh ya Allah kon. Iya pastilah. Pasti. Yang seakan menggandoli saya, untuk menggandoli itu menggenggam ya. Ini banyak komen, podcastnya terlalu bahasa Jawa. Maaf. Tak sensor dewe, gak Iya. percaya aku mbak arek. Tite nang gurine tempe yo. Iya. Nah, tetapi begitu berat cobaan bla bla bla, menggandoli saya supaya tinggal bersama ibu. Jadi tidak rela, ibunya ini tidak rela. Iya. Padahal di rumah sudah ada mbak saya, kakak ya, dan suaminya yang tinggal bersama ibu. Otomatis. Jika saya dan istri tinggal di rumah tersebut, terdapat 3 kakak dalam satu rumah. Rumah saya mungkin cukup besar, tapi intervensi dari orang luar sangat mungkin terjadi. Dan istri saya seorang dokter juga. Dia ingin berkembang secara karir setelah menikah, dan insya Allah saya support. Dan kami berdua lebih prefer tinggal sendiri, kontra atau kos, agar bisa berkembang dan bebas. Oh iya lur, kan iso ning dapur. Cah. Ning Deep talk. Deep talk di dapur. Masak. Ning buri garasi. Kolok. Ya kan? Masak. Ngomong-ngomong knalpot, mobil, Iya. ya kan? Setuju. Nah, itu yang mungkin ya. Terus mari ngono, bagaimana ya Mas Bian dan Mas Firza supaya saya bisa keluar dari rumah ini? Yuk garek metu ae kan. Ya kan? Dibuka grendele, ya kan? Metu grendelen maneh. Apakah langsung terabas saja keluar dari rumah? Dan bagaimana biar menjaga hubungan baik keluarga dan istri saya? Karena jika tetap di rumah ini, istri saya kesiksa dengan intervensi ibu saya, dan karir akan terhambat. Karena ibu saya ini kolot dan berpikiran wanita gak perlu kerja berat. Mohon pencerahannya. FYI, rumah sakit tempat saya kerja dekat dengan rumah. Hanya berjarak 1-2 langkah dari rumah. Oh. Yo omamu ning parkiran RS iki berarti. Parkiran mobil. Ditakoni, BTW udah pernah ngomong sama ibu? Sudah, ke ibu bersama istri juga ngomong kalau mau tinggal sendiri. FYI, ayah saya meninggal 2018. Saya berusia 26 tahun. Calon istri saya juga. Oh juga, maksudnya juga. Pudul nang kene kan. Istri saya juga. Pasti pada 26 tahun nih. Saya baru aja selesai internship dokter. Bisa dibilang baru lulus menjadi dokter 1 tahun. Masih merintis karir dan merintis juga secara finansial. Saya tahu pernikahan saya besar dibiayai ibu saya. Waduh. Dan jadi saya maklum ada intervensi. Tetapi untuk rumah tangga saya tidak intervensi. Saya adalah orang yang sabar, cinta damai, dan tidak pernah berdebat. Jadi memang untuk speak up saya baru belajar dari calon istri saya yang speak up. Saya udah 2 kali ke psikolog cerita tentang ini untuk belajar komunikasi, speak up, dan berusaha bisa membela istri. Dan sudah 1 kali konseling pranikah, solusinya ya terabas. WK. Dengan kejadian ini calon istri saya seringkali membandingkan saya dengan mantannya. Apa maneh mantannya dokter misalnya lo ya. Misalnya mantannya dokter. Setiap kali ada masalah selalu muncul nama mantannya. Lah.
Dan setiap kali ada masalah, calon istri saya seperti denial dan mau menikah sama saya. Dan setiap kali ada masalah, calon istri saya seperti denial dengan mau menikah sama saya. Seakan-akan aku ini bukan pilihannya, tapi pilihan orang tuanya. Saya berusaha sabar dan tetap mempertahankan hubungan kita. Bahkan mengancam untuk batal nikah. Karena tidak mau punya calon mertua dan calon keluarga seperti keluarga saya. Permasalahannya adalah ingin keluar dari rumah orang tua biar tidak ada intervensi. Coba ditakoki masih do kawin apa gak iku? Coba ayo. Ade nasihat-nasihat batal kawin. Iya kawin iki pasti apa? Pastekno sih. Iya. Nyapa Mas Bir? Anggaplah ini masih Desember ya. Anggaplah. Atau sudah menikah lah. Ya. Kembali ke hubungan ya. Hubungan antara anak dan ibu dan anak melanjutkan. Sebenarnya ini adalah ujian ya menurut gue. Ini adalah game baru dari versi hidupmu yang terbaru gitu. Dia menikah baru saja mengupgrade iOS gitu ya. Ketemu ternyata aplikasi ini tuh gini lebih banyak gitu, lebih kompleks gitu. Dan memang kalau secara dasar keseimbangan antara kamu sebagai seorang suami dengan kamu sebagai seorang anak ini harus tetap terjaga. Bagaimana caranya kamu yang tahu soalnya. Bukan aku, bukan Bian. Aku mungkin hanya mendorong untuk keseimbangan itu semoga bisa tetap terjaga. Kamu jadi suami yang diimpikan oleh istrimu berjalan karena kamu yang tahu karepe istrimu. Kamu tetap menjadi anak dari ibumu ya lakukan gitu. Karena kamu yang tahu gitu. Berat Mas, berat, tapi kamu pasti tahu caranya. Hanya saja ini butuh effort dan pasti capek gitu. Tapi keseimbangan itu perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah menikah, terlepas itu dibiayai ibumu, diberikan pakai uang finansial ibumu dan segala macam, sepertinya itu memang tanggung jawab orang tua deh. Membiayai anak sampai menikah tanggung jawab orang tua. Jadi jangan pernah merasa berdosa. Iya, jangan pernah merasa berdosa untuk ukuran itu menurutku gitu. Untuk ukuran bahwa kon dibiayai. Untuk masalah istrimu yang terus menyebut nama mantannya saat kamu bermasalah gitu ya dengan ibu, nama mantannya muncul seolah-olah kamu punya tandingan dan seharusnya bukan kamu pemenangnya. Menurutku cobalah untuk realistis lah. Tidak semua orang laki-laki punya hubungan yang seistimewa ini dengan ibunya. Dan kamu punya itu. Lebih baik disyukuri itunya. Kalau memang mantannya istrimu itu lebih hebat di momen ini, berarti dia tidak memiliki hubungan yang lebih spesial antara kamu dan ibu. Jadi lantas kamu harus marah di posisi mana? Orang kamu lebih unggul, yang pada akhirnya menikah kamu yang punya hubungan baik antara ibu dan anak kamu gitu. Jadi ya maafkan dulu semuanya. Baru yang kedua adalah konsentrasimu mau kemana rumah tanggamu. Apakah kamu benar-benar ingin menaklukkan samudra ya, bahtera samudra bersama istrimu? Ya mau tidak mau memang keluar jalan satu-satunya. Keluar tapi tidak harus jauh dari rumah induk. Beto gang gitu misalnya, beto blok yang dimana tiap hari tetap bisa ke sana gitu. Tapi ibu jangan tinggal di sana. Bagaimana cara kasih pengertian ibu bahwasanya aku ingin melakukan warisan bapak atas sikap, ketegasan dan lain-lain sehingga aku butuh tempat berdua dengan istriku. Gitu. Kalau ada ibu sudah superior dalam hal rumah tangga. Takutnya ibu malah mendikte aku. Biarkan aku belajar dengan kesalahanku. Agar aku terus mengerti mana yang terbaik untuk aku dan istriku. Sampaikan yang pelan. Kamu anaknya dia. Kamu tidak akan pernah bisa menyakiti perasaannya karena kamu tahu batasannya. Gitu. Jadi menurutku ya, apa yang istrimu keluarkan, terlepas itu menyenggol harga dirimu atau tidak, menurutku adalah kewajaran seorang perempuan. Karena dia baru saja dinikahi, ternyata kok
wong lanang iki gak sepenuhnya ternyata Iya, tanggung iya, jawab. Si ono ibuke. Atakala koyo Joko Kendil kan. Joko Kendil ambek Bu Megalomen lah itu gitu ya. Nah. Gitulah ya. Gitu ya. Jadi istrimu itu seperti masyarakat Indonesia yang ternyata Iya. ketegasan nih Bapak Joko sapa Kendil iki mau Iya. kok ternyata ada intervensi dari Ibu Megalomen dan segala macam. Kecewa kan rakyat Indonesia gitu. Nah, sama halnya dengan surprise yang baru diketahui istrimu. Jadi ya menurutku ini tentang komunikasi dan keseimbangan dan ketegasan kamu diuji di sini. Jadi bagaimana rumah tanggaku, ikuti ketegasanmu. Anjay. Gitu. Nah, aku loh ya. Gitu. Menambahkan dan melengkapi situasimu iki jenenge Mas, lek situasimu pribadi ya, jenenge loyalitas ganda atau double loyalty gitu ya. Kamu dipertanyakan kon kate loyal ning MS-mu, ya kan? Atau kon kate loyal ning bojomu. Dan di dalam sebuah pernikahan atau hubungan yang disengaja itu adalah tanggung jawab laki-laki. Jadi the family you came from sama the family you made gitu. Keluarga yang dimana kamu berasal sama keluarga yang kamu buat secara tanggung jawab, kon kudu bertanggung jawab ning kene juga, Cuk. Ngerti gak maksudnya? Keluarga yang sengaja dengan kesadaran penuh kamu buat. Dan benar sing dibutuhkan di saat ini adalah ketegasanmu dalam mengambil keputusan dan rencana. Menurutku itu adalah bahasa lain dari si perempuan ketika nyebut mantane. Iya, iya. Karepe podo sebenarnya. Karepe podo, karepe yo kon ngambil keputusan dangan opo iki kate lapo iki kate ning ndi. Iku adalah bahasa perempuan untuk mendorong laki-laki memantik apa ya? Singa di dalam tubuhnya untuk mengambil keputusan. Yo saya melu aku. Tak atasi iki masalah iki gitu. Dan betul kata Mas Firza soal tidak perlu merasa berdosa, tapi memang perlu difikirkan exit strategi ini ya opo gitu. Saran, pakai soft strategi, soft exit strategi yo. Misale, aku kayaknya mau latihan nih gitu. Awakmu ngontrak saulan misale. Atau dengan alasan itu tidak bisa diterima, awakmu ngomong iki koncoku duwe omah kosong, njaluk tolong aku ditunggoki. Itu. Soalnya percayane mek mbek aku tok. Iya. Misale. Iki lho kuncine. Kayak ngono. Iku soft supaya apa? Supaya si ibu itu tidak merasa ditinggalkan, tapi ada transisi menuju perbedaan tempat tinggal. Mungkin ibu itu punya sindrom overprotective mother yang enggak pengen ditinggal anaknya karena punya ikatan batin dengan anaknya ya mungkin. Tapi benar. Coba kita hadirkan emosional kehadiran emosional itu kita tetap hadirkan, tapi kon tetap bisa memelihara keluargamu. Itu sih. Itu saran dari aku. Dan memang narasinya harus baik gitu loh. Narasinya jangan sampai kon aku mau tinggal sendiri gitu. Itu mungkin transisi yang keras ya untuk ibu ya. Tapi ketika kamu ngomong, "Ma, aku mau latihan," gitu misalnya. Mau latihan hidup mandiri. "Ma, aku itu punya cita-cita nanti pengen jadi dokter gitu." Sudah dong. Sudah. Aku itu pengen punya cita-cita lek duwe anak, ya kan, lek duwe anak, duwe putu, anak-anakku iki sayang karo aku, sayang karo mbahe ngono. Aku merasa bahwa kayaknya aku butuh deh lingkungan di mana anakku iku menganggap bapak iku superhero misalnya. Nah, aku butuh latihan dan komunikasi intens sama istriku. Dan di mana dan tempat yang aku butuhkan itu adalah tempat yang benar-benar kosong dan gak ada orang lain selain aku ambek istriku. Kayaknya aku mau sewa kontrakan dekat sini. Misalnya kayak ngono-ngono sih. Apa narasi ini seperti apa? Tapi yang jelas adalah narasi soal berpisah itu
emang berat. Berat untuk seorang ibu yang aku lihat di sini gitu. Bahwa bukan berarti kamu mau belajar mandiri terus kalau misalnya ada apa-apa gitu loh. Iya. Kalau misalnya ada apa-apa itu aku lebih siap ngadepi ambek bojoku ngono. Dan ini kan apa ya? Bener kata Bian gitu. Narasinya harus bagus karena memang yo dari pernikahan aja sih pakai uang ibu. Iya. Berarti kan ibu masih Sponsor. ada banyak ketakutan dalam dirinya saat ini tinggal berdua Iya, atau baru ditinggal bojoi meninggal gitu. Nah, sentuh emosinya di sana kayak ma, cita-citaku itu pengen sehebat papa. Dan aku yakin kehebatan papa yang sudah meninggal ini kemarin terbentuk saat mama dan papa saling menguatkan dalam satu rumah tanpa ada tendensi dari orang lain. Betul. Masuk. Boleh nggak ma? Aku pengen menjadi papa dan aku pengen membentuk istriku seperti mama. Dalam sebuah gubuk yang pengen aku set kenyamanannya ma. Nah gitu lah. Betul, ya? Setuju mas, setuju. Coba boleh. Nah ini yang mau tak baca, aku tiba-tiba langsung masuk nih pikirannya Mbok E gitu. Mungkin ibu E iki takut akan loneliness. Benar. Kesepian iki lho Pak. Iya. Kesepian itu engko lek misale aku gak enakan, kan dia duwe kakak dan tinggal di situ. Iya. Gak enakan ambek iki, aku sih duwe hubungan baik dengan yang ini. Iya, anak lanang kan pasti selalu ada kan gitu. Aku gak enakan ambek sing, berarti kan ono 3 kakak toh. Gak enakan ambek iki, aku sih enak-enakan ambek iki. Aku gak enakan ambek bojoku, masih ono hubungan baik ambek iki. Dia gak bisa, mungkin ya ibu merasa bahwa dengan banyaknya orang dan relasi yang ada di sana itu ada safe zone. Ada banyak safe zone gitu. Kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah kebutuhan untuk selalu ditemani. Kebutuhan untuk selalu ditemani kok apa maksudnya? Kengerian ketika anak-anak lunga kabeh. Ya. Mek ono aku sendirian. Ngono lho ya. Kengerian itu yang mungkin harus dijawab. Dan itu emang menakutkan sih. Aku membayangkan sih takut ya. Gitu. Jadi aku sendiri ngalami ya, misalnya tinggal pisah sampai orang tua, adikku kuliah, ibuku dewe, bapakku gak tinggal di rumah. Iya. Aku buka kamar, MSQ ku lagi ndelok langit-langit ambek keturun, ambek ndelok YouTube. Aku membayangkan anjir uripe ngene banget yo. Masa tua ya. Iya, ngerti gak sih maksudku? Iya. Mungkin kengerian itu yang memang harus dihadapi oleh seorang ibu, maka cobalah jembatani dia untuk berhadapan dengan situasi dan lingkungan baru yang dia nggak ngerasa sendiri. Ono hobi-hobi anyar. Bisa tuh. Ono konco-konco anyar misalnya. Iya, sebenarnya tentang komunikasi sih. Harus ngobrol bahwa saya ibu nang anak kan gitu. Mama ketakutannya apa? Mama, bukankah waktu aku dulu kuliah dokter kan Senin sampai Jumat mah, Sabtu Minggu liburnya baru ketemu mama. Boleh nggak aku pindah rumah, tapi aku janji kalau weekend kosong aku pasti ke mama, aku pasti lihat mama gitu. Nah tinggal dibagi komunikasi itu. Ya. Dan kalau memang dibutuhkan yo libatkan kakakmu. Iya. Untuk mengkomunikasikan iki, ya kan? Bantu menjelaskan. Mama sudah sadar, papa nggak ada, anak-anaknya udah gede. Gimana kalau dalam sebulan sekali kita harus makan bareng ma? Nah gitu loh. Untuk mengobati itu tadi loh. Jadi mama akan menjalani kesepian dalam harinya, tapi dia punya harapan bro, bahwa Sabtu besok pasti anakku kosong nih. Ternyata nggak kosong, berarti Sabtu besok nih harus dibayar gitu. Jadi apa ya, keseimbangan itu terjaga. Mungkin seperti itu ya mas ya. Dan mungkin juga dijelaskan lagi bahwa kita sepakat untuk kita berdua ini sepakat pikirno bojomu. Iya kan? Itu sangat penting. Pikirno bojomu. Jangan sakit hati ketika bojomu nyebut mantan. Menurutku ya, karena itu bahasa lain dari tegeso. Tegeso jo. Gitu. Tegeso jupun keputusan iki. Ya apa iki? Iya, jangan pernah marah sama istrimu karena kedepannya dia akan punya anak lagi juga. Sing sesayang antara kamu dan ibumu gitu loh, kamu dan mamamu gitu. Kalau kamu kecewa di sana dan jadi apa ya, komunikasi yang dingin, ya kamu akan jauh sama anakmu lanang loh gitu loh. Jadi aku coba memberikan gambaran tentang sebuah keputusannya seperti apa ya kamu sendiri ya, dengan kebijaksanaanmu. Aku rasa seperti itu. Karena perempuan setelah menikah mas, itu butuh kontrol. Benar.
butuh area Iya, yang itu. bisa dia kontrol. Ngerti gak sih? Ketika dia gabung sama kakak-kakak, gabung sama mertua, kontrolnya nggak di dia. Benar. Ngerti gak sih maksudku? Iya. Kontrolnya nggak di dia, kontrolnya ada di orang lain, kontrolnya ada di sini untuk ngontrol anakku, ada intervensi dari sini. Oh. Iku yang dibutuhkan perempuan, bahwa identitasnya baru setelah dia menikah ambek awakmu. Iya. Apalagi ini kok untuk urusan 5 tahun, 10 tahun. Aku menikah 5 tahunan, 2018, saiki 2025 ya. Iya. Berarti kan 12 tahun. Nah, dari gak sampai deh. Wis paneng lho, Cuk. Wis paneng lho. Iki kan intermezzo, kayak emosi. Aku sudah melewati 5 tahun awal Iya, iya, gitu. iya. Mungkin lebih 2 tahun lah ya. Iya. Itu pun itu pun baru kemarin aku ke lah kok wingi liburan akhir tahun tuh loro kabeh aku, bojoku, Anak loro. anak loro loro kabeh gak iso ngadeg karena mbliur-mbliuran segala macam. Iku kan omahe ibuke bojoku ya, mertuaku ya. Sayang pulang ya sayang. Enak di rumah sendiri gitu. Gak enak kita tidur terus sungkan gitu-gitu. Pada akhirnya pulang nangis mertuaku. Gitu. Aku menjelaskan komunikasinya sama Firza, Lila sama anak-anak semua lagi sakit. Kalau kita ada di sini terus nanti ngerepotin mama. Kita tak sembuh dulu. Insya Allah bulan depan atau Februari Firza akan kesini lagi bawa anak istri. Iya wis langsung ke klinik ya. Iya mah. Kliniknya Elsie yang cocok di Surabaya sana. Aku ngomong, dokter gitu. Ada akhirnya ditelepon Bendino sudah ke klinik sudah 2 hari pun sembuh akhirnya karena emang dokter sing handle DE gitu. Dan ternyata cuma butuh komunikasi Mas. Yang kamu lawan adalah ketakutan, rasa insecure dari mama dan juga istrimu. Dan laki-laki memang tugasnya berjuang untuk itu. Nah, yang mahal dari Exit itu saran-saran komunikasi ini apa modelnya gitu itu loh. loh. Ya apa sih triknya? Gimana? Narasinya. Terima kasih Mas ya. Semoga secepatnya terjadi keseimbangan di sana ya gitu. Karena Mas yo jemputmu wanen lho kan tetap anak ibumu. Iya, Mas yo. Tanggung jawabmu untuk ngasih tahu. Iya, sepecundang apapun kan ya suami dan pemimpin untuk istrimu. Jadi ya 2 orang itu adalah panggung kemenanganmu, jangan sampai kamu kehilangan satu di antara 2 itu. Betul. Terima kasih teman-teman, semoga menjawab Bapak dokter yang sangat stres ini. Iya kan, nek penyakit sing nyoto kan iso asam lambung, ranitidin. Ranitidin. Pikirannya gak iso. Lansoprazol ya iso. Lansoprazol iso. Mikronidazol iso. Diwawer dikene sol. Terima kasih teman-teman, tetap di podcast saya. Masa lalu milik kita.